Shalom, masih tentang Yosua. Di Yosua ke-9, langsung ayat yang ketiga, ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk, lalu dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tapi berkatalah orang Israel pada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Jadi sempat ada kecurigaan, ya. Dan karena perintah Tuhan sudah dikatakan ya tentang jangan mengikat perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu. Sudah dikatakan, diperintahkan jangan mengikat janji. Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-mu datang karena rahmat Tuhan Allahmu, sebab telah kami dengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir dan lain sebagainya. Lalu ayat 12 langsung ini ya. Inilah roti kami masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tapi sekarang lihatlah sudah kering, tinggal remah-remah belaka. Jadi menipu gitu ya. Ayat 13 juga gitu, kirbat anggur masih baru dan lain sebagainya ya. Ayat 14 ini yang paling penting, kuncinya di sini. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Singkat cerita, setelah 3 hari baru ketahuanlah bahwa mereka tinggal dekat dengan mereka. Ayat 17, di situ dikatakan di ayat 17, tetapi setelah 3 hari, ya orang Israel mengikat perjanjian, ternyata mereka tinggal dekat sana. Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Ya, kotanya itu adalah Gibeon. Jadi di situ dikatakan, lalu bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengusik mereka. Singkat cerita, Yosua akhirnya mengambil satu keputusan, dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat dan untuk mesbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Jadi hati-hati betul. Jadi ketika kita melangkah, kita butuh Tuhan. Ya. Keputusan yang kita ambil harus, kita pastikan bahwa keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang memang Tuhan pimpin. Ya. Kenapa? Kalau sampai kita mengambil satu keputusan yang salah, maka kita akan terjebak dengan keputusan itu. So, masih di awal-awal tahun 2024, ya masih ada. Dan ini di akhir Januari, 31 Januari, masih ada 11 bulan lagi. Dan saya percaya ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, dan Tuhan rindu memberkati setiap kita. Tapi biarlah setiap kita belajar berjalan dalam keputusannya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.